saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya ke Turki di musim panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Klaber, jadi hari pertama itu saya berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemarin landing di Bandara Sabiha. Kita langsung city tour. Nah, dari Bandara Sabiha langsung menuju kota Ankara. Nah, sampai Ankara cuaca langsung berubah. Siangnya itu jam satuan mungkin ya kira-kira. Itu 35 derajat. Kemudian setelah itu perjalanan lama. Nah, sampailah di Museum Presiden ya. Presiden Atatürk. Jadi ketika masuk Museum Kemal Atatürk sebagai presiden pertama di Turki, ya nanti teman-teman bisa lihatlah sejarah Kemal Atatürk ketika kepemimpinannya seperti apa. Kemudian dari situ langsung ke Tuzgolu. Nah, Tuzgolu ini mana? Jadi ini adalah Danau Garam, teman-teman. Danau Garam itu luas banget. Kita lihat hamparannya putih semua garam. Itu benar-benar Danau Garam, teman-teman. Nah, dari Tuzgolu, dari situ kita sudah langsung makan siang, langsung menuju hotel. Nah, di Cave Hotel. Kayak hotel gua gitu ya. Hotel semi-semi gua. Langsung kalau misalnya pagi-pagi bisa lihat balon udara, itu enak banget. Nah, untuk teman-teman yang ke Turki, diluangkan waktunya untuk ke Kapadokia naik hotel balon. Kenapa? Karena tidak semua orang turis yang ke Kapadokia sudah jauh-jauh dari negara asalnya, mereka bisa naik hot air balon walaupun punya uang, ya. Karena cuaca. Orang-orang dari Indonesia ya akhirnya balik lagi tanpa, itu kan highlightnya Turki kan, gitu kan. Artinya Kapadokia itu ya indah banget, ke gurun, terus ya lewat lembah-lembah, itu keren banget, masya Allah. Kalau naik jeep, jadi pilihannya bisa naik jeep atau naik hot air balloon. Nah, hot air balloon ini terbang hanya di jam waktu pagi gitu, jam waktu pagi. Kemudian terus naik jeep safari. Nah, itu jeep safarinya yang lain itu pada milih yang jeep sore. Jeep sore itu kan berarti ya untuk sunset bagus banget lah, gitu kan. Langsung kita ada city tour lagi. Kemana tuh? City tour yang pertama ke jewelry shop gitu ya. Jadi kayak pernak-pernik gitu. Kemudian ya Ucisar. Terus ke Pikon Hotel Goromi View Point. Terus ke karpet. Jadi kita kunjungan ke tempat belanja-belanja lah. Kemudian lanjut lagi ke riasan gitu. Lalu makan siang. Seperti biasa makan siang pakai kebab. Dan ya setelah itu pulang, lanjut setelah itu ya kita makan malam. Oke, hari keempat ini perjalanan Sultan Karavansaray. Nah, kemudian lanjut ini juga ke Rose Garden. Karena waktu itu Rose Gardennya itu tidak tidak lagi musimnya, akhirnya kita langsung ke perkebunan lavender. Kebun lavender, kita foto di sana, cakep-cakep. Terus di seberangnya ada bunga matahari gitu. Kemudian ke tekstil outlet. Setelah sampai Cotton Castle, teman-teman, jadi di Cotton Castle itu ada tempat pemandian air panas, warna airnya warna biru, terus dasarnya tuh warna putih gitu, kayak kapur, bagus banget. Kemudian dari situ nggak jauh kita akan diantarin pakai mobil golf gitu menuju Colosseum, tempat seperti gladiator gitu, tempat teater zaman dulu, tuh turun gitu, itu bagus banget. Nah, selain itu teman-teman, jadi banyak pilihan opsional nih ketika sampai ke Cotton Castle. Teman-teman bisa naik helikopter, bisa naik paralayang, itu bisa. Terus lihat pemandangan, ada Cotton Castle di situ, ada Colosseum di situ, bagus banget pemandangannya. Nah, itu kurang lebih 30 menit teman-teman. Harganya 300 USD, itu kalau kurs sekarang kira-kira seginilah. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman, kabar bagus nih teman-teman. Kita kan berkunjung ke pabrik jaket kulit ya. Pabrik kulit gitu yang terkenal banget di Turki. Nah, untuk brand Gucci, Hermes dan sebagainya, nah itu bagus banget untuk penggemar teman-teman jaket kulit. Kualitasnya tidak boleh diragukan. Ya, kemudian di hari ke-7 teman-teman, itu perjalanan dari Bursa menuju Istanbul ya. Itu kurang lebih perjalanan 3 jam. 3 jaman.
dari Bursa ke Istanbul. Nah, kita langsung tuh mengunjungi tempat Turkish Delight gitu. Nama tokonya Munira. Itu apa namanya? Banyak sekali makanan-makanan khas Turki seperti Turkish Delight, baklava, kemudian mereka jual juga saffron, jual juga olive oil. Itu intinya teman-teman mau beli oleh-oleh di situ. Nah, setelah itu kita langsung lanjut saja perjalanan dari Bursa ke Istanbul. Nah, kita langsung melewati jembatan Bosporus. Apa itu jembatan Bosporus? Jembatan Bosporus adalah salah satu jembatan yang menghubungi antara Asia dan Eropa. Jadi teman-teman ketika di Istanbul, di sekitaran Laut Bosporus itu betul-betul teman-teman beda ya. Jadi antara kita tinggal lewat aja. Kurang lebih berapa menit, 10 menit, teman-teman bisa lihat di situ ke Asia, kemudian ke Eropa. Nah, kemudian setelah itu kita langsung menuju masjid ya, teman-teman. Masjid ini ada Masjid Hagia Sophia dan Blue Mosque. Ini dua masjid yang berbeda tapi dalam satu komplek ya. Nah, kalau azan ini ada yang unik. Kalau azan itu mereka saut-sautan. Nah, kebetulan ada perubahan di sana, teman-teman. Jadi ini peraturan baru ya. Teman-teman harus bayar itu sekitar 25 euro. Tapi kalau teman-teman waktu sholat, waktu azan, teman-teman boleh masuk sebagai muslim, itu boleh. Tapi di luar jam sholat, mau muslim atau non-muslim itu tidak diperbolehkan masuk, terkecuali teman-teman bayar. Kayak gitu. Nah, untuk Hagia Sophia kan sejarahnya yaitu ya, teman-teman, jadi masjid ini awalnya itu gereja, berubah jadi masjid, berubah jadi museum, waktu kepemimpinan Erdogan berubah menjadi masjid lagi. Jadi ya seperti itu. Yuk kita sholat bareng-bareng di Hagia Sophia, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, kalau sudah di Istanbul, kita harus menikmati lautnya. Ya, di Bosporus itu bagus banget. Teman-teman harus naik kapal. Nah, kebetulan kalau di paket kita di Turki itu sudah termasuk. Naik Bosporus sudah termasuk, makan 3 kali, hotelnya bintang 4, bintang 5. Semuanya kalian dapat itu dalam satu paket ya. Nah, teman-teman nanti dijemput pakai bus, kemudian naik kapal. Nah, jadi dalam satu kapal ini kalau grup kita itu nggak disatuin sama grup yang lain. Jadi misalkan grup kita cuma 10 orang, ya udah 10 orang dalam satu kapal itu betul-betul 10 orang. Jadi private betul-betul grup kita aja. Itu yang nggak ada grup orang lain masuk. Nah, itu enaknya teman-teman ya. Terus kita akan muter. Jangan lupa teman-teman kalau naik Bosporus Cruise, teman-teman siapin nih. Saya biasanya ya, itu roti saya bungkus. Saya masukin plastik dalam tas. Ada burung-burung di waktu kita keliling di pakai Bosporus Cruise. Saya langsung kasih itu, kita lemparin. Itu burungnya cakep-cakep, warna putih ya. Kurang lebih selama 1 jam kita perjalanan muterin Bosporus, laut Bosporus. Terus banyak orang yang mancing juga. Terus teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ketika naik Bosporus Cruise ada satu istana. Tempat itu untuk menyambut tamu-tamu dari luar negeri, tamu-tamu kepentingan. Itu bagus banget tempatnya. Jadi teman-teman harus coba. Terus kita nanti di Bosporus Cruise lebih cakep lagi kalau masuknya waktu sunset di jam 5. Nah, karena kemarin saya itu jam 7, itu kan jam 7 malam, tapi kan masih sore ya, masih terang jam 7-nya itu karena musim panas. Jadi nggak dapat sunset. Nah, kalau mau musim dingin ke sana. Nah, kebetulan kita ada paket di bulan Desember musim dingin. Itu teman-teman cakep, dapat sunrise-nya nanti teman-teman di Kapadokia kalau teman-teman naik hot air balloon, terus dapat si sunsetnya waktu di Bosporus. Itu cantik banget, keren. Ditunggu ya teman-teman ya.